Hello guys, Wilujeng Patepang Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, permios, kumaha daramang. Pada vlog kali ini kita akan menelusuri Desa Sedari Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Ya betul sekali, kita akan menuju pantai Laut Karawang. Di sana ada apa saja ya guys? Mimin kesini tidak lain tidak bukan adalah untuk memancing ya guys. Ker puyeng hehe komodei di uber-uber bang emok, mak lampir jengkelin, haduh ampun. Oke guys, kita menuju pantai, kita akan mancing pinggiran, tapi sebelum sampai di spot kita melewati pemandangan tambak bandeng. Kolam ikan, kolam udang tambak yang sangat luas. Penghasil perikanan payau terbesar di Karawang yakni di Sedari dan Tambak Sumur. Menghirup aroma laut, aroma ikan asin yang khas selama perjalanan menjadikan sensasi tersendiri kalau kita jalan-jalan ke pantai guys. Siapa yang mau liburan, hayu kita ke pantai hehe. Kalau dari Karawang saya lewati Johar, Rawamerta, Kutagandok, Jayakerta, Kemiri, Sedari. Lewat jalan pintas guys, lumayan, cuma 1 jam 30 menit perjalanan, bikin pantat pegel hehehe. Selama perjalanan Mimin membawa bekal udang beku guys buat umpan dengan target mancing ikan betotot, gulama, samge kalau bahasa sini mah. Aduh, karena Mimin kehabisan narasi, ya udah mari kita dengarkan sejarah Desa Sedari. Sedari adalah salah satu desa di Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara geografis wilayah desa ini terletak di bagian utara dengan jarak kurang lebih 51 km dari pusat kota Karawang. Dengan luas wilayah 37,87 km persegi atau sekitar 38% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Cibuaya. Sebelumnya desa ini bisa dikatakan tidak memiliki jalan yang layak selama berpuluh-puluh tahun. Untuk menuju desa yang terletak di pesisir utara tersebut, masyarakat harus menggunakan perahu atau berjalan kaki menerobos pematang-pematang tambak. Warga Sedari biasanya juga menempuh jalan darat dengan menyusuri Pantai Pisangan menuju Kecamatan Pedes. Namun, Pantai Pisangan kondisinya sekarang sudah tergerus abrasi, sehingga jalan setapak yang semula bisa dilalui sepeda motor, sejak beberapa tahun lenyap berubah menjadi lautan. Akses jalan menuju desa ini mulai terbuka setelah pihak PT Pertamina Hulu Energi, Offshore Northwest Java (PONWJ), membendung tambak dan membangun 2 jembatan agar kendaraan roda 4 dan roda 2 bisa sampai ke Desa Sedari. Guna membuka akses tersebut, PONWJ harus menggelontorkan dana sebesar 14 miliar rupiah, seperti dikutip dari Harian Pikiran Rakyat, tanggal 17 Februari tahun 2017.
Pada zaman dahulu desa Sedari berupa hutan. Diceritakan konon zaman dahulu ada seorang yang bernama Syekh Kudus Janapura, murid dari Sunan Gunung Jati yang juga menantu dari Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Saat itu suasana di Majapahit sedang memanas karena Prabu Brawijaya diminta oleh Raden Patah, anak Prabu Brawijaya, untuk memeluk agama Islam, tetapi Prabu Brawijaya menolaknya. Melihat suasana saat itu, Syekh Kudus Janapura saat itu meminta izin kepada gurunya Sunan Gunung Jati untuk menyadarkan diri sekaligus menyebarkan agama Islam dengan pergi ke arah barat ke sebuah hutan di tepi pantai utara, dan perjalanan Syekh Kudus Janapura ditemani oleh sahabatnya Ki Geden Pakuyono. Singkat cerita, Syekh Kudus Janapura dan sahabatnya Ki Geden Pakuyono melakukan perjalanan ke arah barat pantai utara dan sampailah ke sebuah tempat yang saat itu masih bernama Tanjung Suung. Setelah bermukim di Tanjung Suung, lama-kelamaan berdatangan kerabat Syekh Kudus Janapura, termasuk juga dua putrinya yang masing-masing bernama Dewi Sondari dan Dewi Andidari, maka jadilah saat itu sebuah pedukuhan Tanjung Suung. Singkat cerita, pada tahun 1532 tibalah saatnya pernikahan Dewi Sondari dengan Raden Imanilo. Dalam pernikahan tersebut hadir juga para kerabat dari Cirebon dan Demak, antara lain Raden Patah, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong dan Sunan Kalijaga juga beserta para murid-muridnya. 3 bulan kemudian Dewi Sondari diboyong oleh suaminya ke Kudus, dan tentunya kesedihan menyelimuti warga pedukuhan Tanjung Suung karena akan kehilangan Dewi Sondari. Saatnya tiba, Dewi Sondari pamit kepada Rama Syekh Kudus Janapura beserta warga pedukuhan Tanjung Suung untuk tinggal dan menetap di Kudus. Setelah kepergian Dewi Sondari dan suaminya serta atas dasar kecintaannya terhadap Dewi Sondari, lalu Syekh Kudus Janapura mengumumkan kepada warga Tanjung Suung bahwa mulai saat ini pedukuhan Tanjung Suung diganti namanya menjadi Pedukuhan Tanjung Sondari. Seiring dengan waktu berjalan, dari Pedukuhan Tanjung Sondari berubah menjadi sebuah desa, yaitu Desa Tanjung Sadari, dan kemudian pada tahun 1967 menjadi Desa Sedari. Itu versi 1, ini ada versi lainnya.